밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 2012300997. Saya dari program studi pendidikan agama Islam, yaitu di kelas PAI 3I, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syaifuddin Jambi. Jadi, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Statistika Pendidikan dengan Ibu Susi Francisca MPD. Jadi, materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai normalitas, homogenitas, dan linearitas. Jadi, sebelum kita masuk ke materi tentang normalitas, homogenitas, dan linearitas, sebaiknya kita harus tahu dulu apa itu statistika. Jadi, statistika merupakan alat bantu untuk memberikan gambaran atas suatu kejadian melalui bentuk yang sederhana, baik itu angka maupun grafik. Statistika pendidikan diartikan sebagai ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan yang membahas atau mempelajari ataupun mengembangkan prinsip-prinsip yang digunakan dalam rangka pengumpulan, penyusunan penyajian, penganalisaan bahan keterangan yang berwujud angka, mengenali hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu normalitas. Normalitas adalah suatu konsep dasar dalam statistik yang merujuk pada distribusi data yang memiliki bentuk simetris, mirip dengan lonceng yang dikenal sebagai distribusi normal. Distribusi ini merupakan model distribusi probabilitas yang paling sering digunakan dalam berbagai analisis statistik. Dalam distribusi normal, data terpusat di sekitar nilai tengah atau mean, dengan sebagian besar nilai data berada dalam rentang satu simpangan baku atau standar deviasi. Dari nilai rata-rata, secara matematis, distribusi ini digambarkan dengan fungsi probabilitas normal yang memiliki dua parameter utama, rata-rata dan simpangan baku. Selanjutnya yaitu fungsi normalitas. Yang pertama digunakan untuk menentukan jenis analisis statistik yang digunakan. Yang kedua menjamin validitas inferensi statistik. Yang ketiga untuk mengukur keteraturan dan pola dalam data. Yang keempat yaitu untuk mendukung perencanaan intervensi pendidikan. Yang kedua ada homogenitas. Homogenitas dalam konteks statistik adalah suatu keadaan di mana varians atau penyebaran data antar kelompok yang sedang dianalisis adalah serupa atau tidak berbeda secara signifikan. Dalam analisis statistik, banyak uji statistik seperti uji T dan analisis varians yang mengasumsikan bahwa data yang dianalisis berasal dari populasi yang memiliki varians yang homogen. Artinya, variasi dalam data untuk masing-masing kelompok yang dibandingkan haruslah konsisten atau memiliki tingkat perbandingan antar kelompok dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi homogenitas yang pertama menjamin keabsahan analisis statistik, yang kedua membantu memilih metode analisis, yang ketiga mengukur konsistensi antar kelompok, dan yang keempat mendukung validitas eksperimen. Yang ketiga yaitu linearitas. Linearitas merujuk pada hubungan antara dua variabel yang digambarkan dengan persamaan garis lurus. Dalam konteks statistik, linearitas menunjukkan bahwa perubahan dalam variabel independen akan menghasilkan perubahan yang konsisten dan proporsional pada variabel dependen. Ini
berarti bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut dapat dijelaskan dengan model linear, di mana variabel dependen dapat diprediksi berdasarkan perubahan variabel independen dengan koefisien yang tetap. Selanjutnya, fungsi linearitas. Yang pertama, membantu validitas model statistik. Yang kedua, mendukung analisis regresi. Yang ketiga, mengukur tingkat hubungan variabel. Yang keempat, untuk memastikan keabsahan uji parametris. Baik, di sini saya akan memberikan contoh soal mengenai homogenitas. Baik, di sini saya akan memberikan contoh soal mengenai homogenitas. Jadi, di sini saya akan menguji homogenitas dengan uji F dengan bantuan Excel. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita buka dulu Excelnya, dan di sini terdapat datanya. Nah, di sini terdapat pengaruh nilai IPS sesudah dan sebelum diterapkan metode pembelajaran berbasis masalah. Di sini ada data sebelum dan sesudah. Untuk menganalisis UJF menggunakan Excel ini, pertama kita klik data, kemudian kita mencari di sini apakah ada data analisis. Karena belum ada, kita klik kanan view, lalu kita klik customize quick access toolbar ini. Dan setelah itu kita klik add in, kemudian kita pilih analisis Toolpack VBE, kemudian kita klik go. Lalu kita klik analisis Toolpack, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita lihat di data lagi apakah sudah ada menu data analisis. Nah, ini sudah ada ya. Setelah itu kita klik menu data analisis tadi. Nah, setelah itu kita karena kita memilih ujinya F-test, maka kita pilih yang F-test to sample for variance. Lalu kita klik OK. Nah, di sini terdapat variabel 1 dan 2. Yang variabel 1 kita masukkan data sebelum, dan variabel kedua kita masukkan data sesudah. Nah, kemudian tadi signifikannya 5% ya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, untuk membesarkan tabel kita geser seperti ini ya. Ini nilai hitungnya kita kasih tanda kuning, dan ini nilai tabelnya. Oke, karena F hitung sama dengan 1, dan F tabel sama dengan 2,48. Jadi karena F hitung kurang dari F tabel, maka F hitung kurang dari, maka sampel adalah homogen. Ini adalah cara menyimpulkannya.
karena sampel homogen, maka uji homogenitas ini terpenuhi. Nah, setelah itu kita tinggal uji normalitas. Kalau sudah homogen dan normal, maka kita bisa menggunakan statistik parametrik. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tanpa data, kita hanyalah berasumsi. Tanpa statistika, kita tidak dapat memastikan kebenaran dalam pendidikan. Sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.